Realita Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang nonton sehat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Realita Pos TV channel Budepis. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Mantap. Realita Pos TV channel Budepis. Like, comment, subscribe. Oke. Realita Pos TV channel Budepis. Jangan lupa subscribe. Budepis. Budepis. Jangan lupa subscribe. Oke. Mantap. Realita Pos channel Budepis. Budepis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di sana warga Kota Bengkulu. Jumpa lagi di channel kami, channel Realita Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Budepis. Wah, itu jargon kita. Jadi Realita Pos TV Budepis. Nah, di sana warga Kota Bengkulu di channel podcast kita hari ini, alhamdulillah itu paket lengkap gitu dihadirkan oleh narasumber yang luar biasa tentunya. Dan apa yang akan kita bahas akan sangat lengkap bila Anda lakukan gratis like, comment, and subscribe ya, sehingga channel ini terus berkembang dan kita semakin semangat untuk menyajikan konten-konten yang menginspirasi banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu. Nah, tanpa berpikir panjang di sana, kita kenalkan narasumber kita yang sudah hadir risiko satu persatu. Kita mulai dari beliau. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bang? Aang Kebunggeran. Wah, salam olahraga. Salam olahraga. Ah, Budepis. ini Bang Aang ini nama panggilan. Nama lengkapnya Brigjen ya? Irjen. Irjen. Oh, Irjen Pol. Jangan menurunkan pang. Irjen Pol Purnawirawan Bang Supratman. Yang akrab sapa Bang Aang. Kalau dia di sana tinggal di Kota Bengkulu, ya ada asing lagi nama keren dia. Dan di sebelah kita, sebelah Bang Aang ada Pak Atisar. Pak Atisar. Atisar Sulaiman. Nah, itu nama lengkap beliau adalah Kadispora Provinsi Bengkulu. Selamat datang Pak Kadis. Terima kasih. Wah, sukses dan sehat ya. Salam Sibuk. olahraga. Salam olahraga. Nah, di sebelah Pak Kadispora ada beliau baju merah. Silakan. Bang Panca Darmawan. Panca dan Darmawan. Darmawan. Selaku Saya kalau di Kodi itu bidang hukum, tapi dalam pelaksanaan nanti di Muspro di anggota TPP, TPP. Apa itu, Bang? tim penjaringan. Tim penjaringan. Nah, sebelahnya lagi. Silakan. Bung. Wah, saya kawan Damar. Iya, saya temannya saudarawan. Oke lah, Pak Mam. Jadi ya di sana warga Kota Bengkulu. Jadi hari itu kita santai di lokasi wisata Tapak Badri. Mungkin ada di sana yang sering main ke Siko, wisata Tapak Badri, mungkin akan akrab dengan lokasi podcast kita hari itu. Nah, di sana kita hari itu akan membahas topik soal proses tahapan Musprop KONI Provinsi Bengkulu. Musprop itu adalah musyawarah Provinsi Bengkulu untuk memilih ketua KONI Provinsi Bengkulu periode 2001 2006. 2026. Oh, 5 tahun. 2025. Berapa? 2021. 4 tahun. Berarti 2021 2025 ya. Nah, ada sana seperti apa seperti bahasannya. Keliko kita akan berbincang-bincang dengan pertama-tama kita dengan Bang Panca nih, Bang ya. Panggilannya Bung Panca. Bung Panca, terkait dengan perkembangan tahapan Musprop Iko sejauh mana nih, Pak? Terima kasih Iya. di sana yang melihat acara ini. Iya. Perlu kami sampaikan bahwa seharusnya kalau untuk membicarakan ini harusnya panitia ya. Wah, iya, siap. Panitia sudah mempersiapkan semuanya, daripada mulai dari tatip segala macam sudah disiapkan, Iya. baik dari OC juga sudah siap, termasuk kami dari tim TPP itu sudah mulai menjaring dari mulai tanggal 1 November Iya. kita sudah membuka daripada pendaftaran. Iya. Dan kemarin ditutup pada tanggal 17 November jam 16.00 kita close. Semuanya sudah ada kurang lebih, kalau mendaftar itu 11 calon. 11 calon. Cukup luar biasa. Iya.
selama saya bergabung di KONI, Ini terbanyak. ini yang terbanyak. Luar biasa. Berarti KONI ini sangat diminati. Gimana nih? Prima dona. Nah, dan yang calon juga termasuk orang yang Hebat. hebat-hebat, ya kan? Biasa. Dari anak muda sampai Yang tua. orang yang tua dan mempunyai jabatan. Ya. Dan pada tanggal kemarin 17 itu kita baru mengembalikan permulik itu ada 5 calon yang sudah mengembalikan. Sudah kembalikan. Tahapan Nah, selanjutnya. itu terdiri dari pertama itu Pak Dedi Black Dedi Black, alias Dedi Armasa, Dedi ya. Armasa, Ketua Umum, kemudian Pak Ijazi, Pak Ijazi, kemudian Yogi, Yogi, PSI, kemudian Dadang, dan Michelle, yang satu lagi ini Faisal. Faisal. Itu saat ini kami sudah meneliti siapa-siapa yang sudah memenuhi persyaratan verifikasi ya. verifikasi. Sudah dapat nama? Kalau yang penting yang sudah mendapatkan persyaratan itu sudah ada, ya toh? Sudah ada. Tapi kan kita belum lihat lagi. Misalnya persyaratan, misalnya rekom jumlah 20 sudah terpenuhi, sudah oke. Cuman yang Yang lain ya, 20 ini kita akan nengok lagi kan. Sesuai Ditelaah lagi ya? ditelaah lagi. Kenapa? Karena persyaratan kita itu tidak boleh ada yang double Ganda. Nah kalau ternyata ganda, maka ini akan kita dis. Kedua-duanya. Bukan Kedua-duanya verifikasi bukan? bukan dis. Langsung Dis. diskualifikasi. Calonnya, Dis. calon yang didis atau Bukan, suaranya? Suaranya. Oh dikurangi ya, dikurang. Kok rekomendasinya itu dianggap hilang. Oh iya. Terkecuali kalau dia ada 2 itu mencabut dukungan pertama. Siapa yang cabut? Ya siapa yang memberi yang Memberi rekom? memberi rekom. Oh gitu. Tapi dengan catatan Hah? mencabut itu ada komunikasinya, tidak bisa Oh, sepihak. sepihak saja Oh, iya. gitu kan. Ada persetujuan dari yang Tadinya saya mendukung Pak Tisar, kemudian saya dukung Pak Supratman, tahu saya mencabut dukungan Pak Tisar. Tisar sementara Pak Tisar Nggak tahu. nggak tahu kan gitu. Oh, jadi harus ada Harus kesediaan ya? ada kesediaan, Oh. ada harus kita buat administrasi bahwa Oh. dia Bersedia. betul-betul menyatakan kepada Pak Tisar bahwa kami mencabut dukungan kepada tanggal sekian-sekian dan kami menunjukkan kepada Minimal kena acung bedeng sekali lah. ya. Itu perkiraan sampai tanggal berapa tuh kita ada verifikasi? Insya Allah besok kita umumkan Terakhir, tentang yang sudah memenuhi persyaratan. Besok kita akan umumkan. Nah, nanti setelah ini siapa yang dapat, siapa yang kita anggap memenuhi persyaratan itu kita serahkan pada acara pada tanggal 27 itu. Oh, maksud Silakan proses. nanti sesuai dengan tatip yang ada kan Iya, itu. iya. Yang penting tugas kami pada saat itu. Nah, ini yang menurut kami yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan apa yang sudah kita umumkan. Artinya ketika sudah ditetapkan mengerucut besok terakhir ya? Besok terakhir. Itu diumumkan ya, terbuka ya? Ya kita umumkan mereka yang memenuhi Lolos, iya, persyaratan yang lolos. Oke. Loh, Untuk- masalah yang selanjutnya Ya. silakan dari Pak. Artinya untuk ditetapkan sebagai calon ya? Ya, Berarti saat ini masih statusnya mereka bakal calon ya? bakal calon. Oke, nah itu ada di sana bahwa penjelasan lengkap dari beliau bahwa tahapan sekarang tinggal H-1 untuk penetapan calon ketua KONI terpilih nanti. Nah, oke kita langsung ke Pak Kadispora. Pak Kadispora, nih melihat dinamika Musprov sendiri dari kacamata Pak Kadis seperti mana nih Pak Kadis melihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana ya kita hormati melihat acara ini atau mendengar acara ini. Ya, nanti ada sekian kita Pak Supratman, panjang. Main-main mata ini. Ini kayak Yang reunian pertama ini. saya Ini reunian ini. sebagai Kadispora Iya. menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KONI Iya. yang telah melakukan tahapan-tahapan untuk memilih Iya. kan. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi ganjaran saya Iya. sebagai kepala dinas gitu Iya. kan, termasuk pemerintah provinsi. Iya. Yang pertama bahwa kita sudah menyelesaikan pelaksanaan PON dan saya berjibaku untuk mengurus bagaimana atlet-atlet kita itu mendapat reward sesuai dengan janji pemerintah. Iya. Dan insya Allah malam nanti itu akan dilaksanakan di Raya di daerah itu sudah reward dan penuh. Kalau nanti artinya tanggal 9 malam. Saya belum berbicara kemarin bagaimana pelaksanaan Musprov di situ. Belum dilaporkan ke Pak Gubernur. Nah, sehubungan dengan itu, alhamdulillah malam nanti kan
itu pelaksanaan pemberian reward. Iya. Nah, sehubungan dengan tahapan tersebut, saya beranggapan bahwa yang pertama yang harus diselesaikan oleh sebuah organisasi itu adalah ketika melaksanakan event, Iya. karena anggaran ini juga dari Pemda Provinsi, itu sudah sewajarnya untuk segera menindaklanjuti berkaitan dengan tanggung jawab keuangan. Iya. Itu Laporan ya. laporan untuk pelaksanaan pon, Iya. kemudian anggaran itu kan anggaran hibah, Benar. dan juga harus diketahui oleh publik kan bahwa anggaran hibah itu sudah digunakan secara baik dan benar. Iya. Itu yang pertama, dan itu belum diselesaikan sampai saat ini. Itu menjadi mungkin pertimbangan Pak Gubernur yang Iya. seperti diketahui oleh publik ingin berwacana gitu kan, ingin mengundurkan waktu. Iya. Yang pertimbangan tadi ya. Yang pertimbangan itu Salah yang satunya. pertama. Iya. Yang kedua, Iya. pertimbangannya adalah berkenaan dengan anggaran. Ini jadi pertanyaan orang juga. Iya. Kalau ini dilaksanakan, anggarannya dari mana? Karena ada 3 alasan yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada beliau. Kan? Pertama, ada anggaran di Dispora. Ya. Saya jelaskan anggaran tidak ada di Dispora. Ya kan, bukan saya tidak berusaha sebagai kepala dinas untuk mengusulkan anggaran itu, tidak. Ya. Tapi saya berusaha untuk mengusulkan anggaran itu, tapi kayaknya belum disetujui baik DPR maupun DAPD kita Ya. untuk anggaran Musprov ya, untuk anggaran Musprov. Karena mereka masih terkonsentrasi untuk bagaimana anggaran reward fund. Karena reward fund itu membutuhkan anggaran 2,5 ya kan? Ya, yang akan diberi bulan nanti itu, ya kan? 2,5. Jadi kami mempersiapkan itu dulu. Ya. Sehingga itu menjadi alasan juga bagi TAPD, bagi DPR untuk bukan mengesampingkan, artinya Iya. menunda yang ini dulu. Apa salahnya kalau dimasukkan di APBD 2022 itu, dan insya Allah di APBD 2022 itu Terakomodir. terakomodir anggaran Iya, itu. iya, iya. Nah, 2022 itu kan dimulai dari tanggal 1 Januari. Iya, iya. Nah, kalau melihat dari kawan-kawan kan melihat dari masa jabatan Pak PLT habis, Ya, benar. itu di tanggal 31 Januari. Desember. Desember kan? Iya. Dengan 31 Desember itu habis masa jabatannya. Artinya kalau dilaksanakan tanggal 1 atau tanggal 2 Masih ada kesempatan. Masih ada. luar biasa, masih ada kan. Oh. Walaupun memang itu konsekuensi, artinya ya KONI dalam Ya. hal ini mungkin KONI pusat akan memperpanjang masa BRT atau menunjuk KPK yang lain itu, Ya, itu benar. di luar kemampuan saya sebagai sekolah kan itu kan. Nah itu yang menjadi pertimbangan Pak Gubernur. Jadi tidak pas kalau seandainya ini dilakukan secara terburu-buru. Pak Gubernur seperti itu. Berarti ada 2 alasan itu ya? Dua alasan itu yang krusial menurut saya kan itu kan. Tadi kan dijelaskan ada dana IPA itu yang harus diselesaikan oleh KONI itu dana IPA untuk POT atau keseluruhan. Keseluruhan Ya kan. Dan dana itu kan ada 2 tahap pencairan. Tahap pertama itu kan kebutuhan KONI setahun. Ya kan, termasuk honor apa segala macam itu sudah di situ. Iya, iya. Kemudian di tahap pertama itu kita sudah mencairkan anggaran, kalau salah saya itu berkenaan dengan sebelum pelaksanaan ini Prakuan. Rakerda. apa namanya? Perwil. Pelaksanaan kalau nak berangkat itu mempersiapkan keberangkatan atlet itu, ya kan? Nah, itu persiapan itu, TC. Nah, TC atlet kan? TC atlet itu harus dilakukan dan sudah lakukan itu. Nah, kemudian yang kedua khusus untuk keberangkatan. Nah, di dalam MPHD yang saya tanda-tangani, yang saya dengan Pak Sano itu tidak sama sekali tercantum untuk masalah Musprov kan itu. Nah, saya takut itu juga jadi pertanyaan orang gitu kan ketika tidak masuk. Itu alasan pertama. Alasan pertama, KONI ingin melaksanakan itu secara cepat karena bahwa anggaran sudah tersedia di Dispora, anggaran tidak tersedia di Dispora. Itu saya jelaskan. Yang kedua, alasan kedua, par-paran, gitu, gitu kan? Artinya minta sumbangan sana sini gitu kan melaksanakan itu. Itu lebih itu lagi tuh. Nah, yang ketiga akan disisir di dana PON, lebih PON. Nah, saya tidak tahu karena saya sampai saat ini tidak menerima baik lebih maupun kurang anggaran itu. Karena anggaran itu tersedia kan? Iya. Nah, digunakan untuk PON. Iya. Nah, di luar dari itu saya tidak tahu. Iya. Kalau ada anggaran lain yang tersembunyi di situ, saya juga tidak paham. Itu yang menjadi alasan Pak Gubernur bahwa ini sebaiknya ditunda dulu supaya nyata, kan?
calon juga nyaman, Iya. kita sebagai penyelenggara juga nyaman, pemerintah juga nyaman. Iya. Kan gitu, saya sebagai orang yang bertanggung jawab penyelenggara ini nyaman gitu kan, harusnya saya sudah akses. Jadi kalau untuk Musprop ini kan kita KONI kan hubungannya ke pusat ya, betul. Artinya nanti kan ada informasi bahwa dari KONI pusat setelah merestui bahwa Musprop ini dilaksanakan tanggal 27 Desember, tapi mereka juga tapi mereka juga menugaskan bahwa walaupun setelah Musprop tetap dilakukan ini ya laporan dana hibah, karena antara SPJ dengan ini katanya Musprop ada dua hal yang berbeda, satu ke KONI, satu ke Musprop. Seperti apa itu? Jadi gini, setahu saya. Jika KONI itu punya kas misalnya, Oh, iya. punya kas untuk melaksanakan Musprop, walaupun SPJ apa yang bisa dilakukan? Yang otomatis yang namanya karena organisasi kan harus dipertanggungjawabkan kan gitu, dan harus tersedia. Menurut saya seperti itu, ya kan? Namanya organisasi kan, dan organisasinya dibiayai oleh APBD. Itu masalahnya. Jadi aturan mainnya aturan APBD, kan gitu. Nah, tentang KONI pusat memang menugaskan untuk melaksanakan Musprop. Nah, tanggal 27 ini itu memang kewenangan beliau. Cuman beliau juga harus tahu bahwa KONI kita di Bengkulu ini ya juga ada kaitannya dengan pemerintah. Tidak bisa lepas dari pemerintah. Jalan sendiri. Itu ya. Nah, sekarang gubernur sudah minta diurut, kan? Terus DPR lewat Komisi 4 kan sudah juga menginginkan itu, kan itu artinya eksekutif, legislatif Sepakat. sepakat itu gitu. Iya. Nah, apa salahnya kalau menurut saya itu buat diukur lah sama-sama. Dipertimbangkan ya. Ya, karena begini, KONI kita ini kan bermasalah sekarang. Makanya semua mata sekarang ke KONI. Benar. Karena sudah bermasalah, masalah pertama, masalah kedua, Iya. masalah ketiga. Nah, mungkin Pak Suratman sebagai senior Mengamati itu, ya. Bang Anca juga mengamati ini. Iya. Seharusnya jangan terjadi lagi ya ke depan. Kan ini masyarakat kan seperti itu kan. Artinya tanda kutip organisasi KONI ini lagi sakit Iya, ya. iya. Harus diobati. Makanya banyak pihak yang peduli dengan Benar, ini gitu. iya. Itu berarti sebenarnya. itulah intinya kan, Iya. pemerintah tuh care dengan Iya, KONI, kan jangan itu. sampai ada lagi kejebur. Ya, Itulah. intinya itu intinya. Iya. Nah, kalau seandainya keruh dari awal nih, takutnya hasilnya nggak jadi, Kalau gitu. diurunya keruh kan dihilirnya juga, kata orang dulu kan keruh juga. Nah itu kira-kira seperti itulah kira-kira kan. Nah ini Bang Aang nih selaku pemerhati dunia olahraga dan pernah sempat membina ya waktu menjabat ya Voli ya. voli dulu kan. Jadi melihat dinamika ini apa yang bisa disampaikan kepada Sekarang anak-anak? dia juga pembina kepo. Wah itu Iya. selaku pembina ini toko ini bukan toko yang di pasar bukan. Toko matahari. Silakan Bang. Ya, makasih Ya. buat rekan-rekan semua, Siap. termasuk insya Allah yang menonton langsung nanti setelah Iya. kita adakan seperti ini. Makin sehat. Ya, sehat. Iya. Saya mungkin hanya sebagai orang luar ya. Ya. Saya juga tidak terlalu campur sekali karena memang dari segi saya sebagai apa juga tidak ada di situ Ya. kan, gitu kan. Apalagi juga sebagai ada di KONI segala macam Ya, tidak. ya. Jadi saya keluar Ya, keluar. Nah, ya. saya juga nggak tahu Damar kok suruh saya kesini ini kapasitas seperti apa kan? Ya, siap. Ngerti juga. Cuman paling tidak yang jelas saya salah satu masyarakat orang Bengkulu. Ya. Jadi saya juga sah juga dong Ya, ikut memperhatikan hal Ya. seperti ini. Ya, nggak? Terpanggil ya? Terpanggil, Ya, ya. gitu kan. Yang pertama ya saya prihatin dengan keadaan KONI kita ini kan. Prihatin. Ya, kan bayangkan apakah kita akan seperti ini terus? Ya. Gitu kan? Benar. Malu kita kan. Benar. Jadi kalau saya lagi di luar kalau itu Bengkulu KONI ada apa itu? Nah, itu kan misalkan sampai nanya seperti Iya, itu kan. iya. Khususnya memang di kalangan olahraga. Ya. Ya. Nah, kita kembali pada tadi udah disampaikan oleh Bung Panca, Pak Kadispora untuk masalah yang sedang bergulir, sedang hangat sekarang kan rencana untuk pemilihan ketua KONI. Ya. Yang tentunya dikemas dalam bentuk musyawarah provinsi. Ya. Nah ini saya lihat sudah mulai Kelihatan. ada hal-hal ada yang pro ada yang kontra. Saya wajar-wajar saja kalau seperti itu. Hanya ingat kita ini kan memilih organisasi yang agak cukup lumayan besar. Gengsi ya. Nah, dan juga kebetulan yaitu tadi kebetulan ini KONI kita ini sekarang bukan keadaan hal-hal yang biasa, yang luar biasa keadaannya. Iya. Benar.
luar biasa bukan sehat kan gitu kan. Luar biasa sakit. Nah, dalam keadaan luar biasa prihatinnya kan gitu. Nah, jadi memang hampir mungkin masyarakat juga yang memperhatikan seperti ini, saya rasa mereka juga ya ikut seperti itu, melihat jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Tadi dikatakan Darwan seperti itu, masa kita harus kejebur lagi kan gitu. Nah, kembali ke masalah mekanisme daripada pencalonan ini. Saya justru ya terima kasih kata Bung Panja, ternyata minat untuk jadi ketua KONI banyak ini, ada 11 ya enggak? Awalnya 11. Nah, minimal kan dari niat itu kan. Nah, kita sudah lihat kan sosok-sosoknya itu, saya lihat sosok-sosoknya sosok-sosok yang luar biasa ya. Mereka sudah punya niat untuk berani untuk mencalonkan, itu udah luar biasa. Dan mereka juga ada track record ya. Itu dari situ karena nanti tinggal bergulir dengan sendirinya kan itu kan, baik menyangkut masalah aturannya sendiri maupun nanti masyarakat akan menilai bagaimana dia memang layak atau tidaknya seperti itu. Nah, sekarang waktu sudah dekat. Iya. Itu kan menyangkut masalah musyawarah, ya kan? Pak Kadis Pora tadi sudah menyampaikan kalau bisa ya dipertimbangkan untuk ini ditunda. Ya. Saya pikir juga pasti ada alasan tepat Pak Kadis Pora, termasuk juga Pak Gubernur kan itu pasti ada alasan yang paling tepat, dan salah satu atau dua alasan tadi sudah disampaikan kalau beliau. Saya pikir itu juga alasan kan itu kan kita apa organisasi kita pun organisasi abal-abal kan gitu kan. Oh nanti kami sanggup untuk musyawarah nanti anggarannya, oh itu malah lebih salah lagi. Salah dia. Oh salah. Dari luar. Iya, dari mana itu? Dari mana itu? Sponsor siapa? Sponsor Takut siapa? nanti tidak. Dan kamu musyawarah begitu tidak boleh ada sponsor. Itu kan sudah anggarannya kan. Itu. Oh tidak boleh itu Pak? Ya itu. Nggak boleh seperti itu. Ya, Sponsor itu paling-paling dia hanya sekedar melengkapi sedikit-sedikit, mungkin dia ikut apa seperti kan bantuan sedikit mungkin itu. Cuma kalau yang sebenarnya itu kenapa kan dipertanggungjawabkan nanti BPKRI datang nanti. Bisa lakukan. Ya jelas KONI pusat juga akan menegur itu nanti. Ya, sumber kamu musyawarah dari mana? Dari mana? Anggaran tercantum nggak di dalam dokumen APBD ya? Iya betul. Begitu nggak? Mekanisme. Jadi sebagai pemerhati, dan ini berat kemana? Lanjutkan atau tunda? Saya bukan masalah lanjut atau tunda. Secara bijaknya? Secara bijak kita lihat kalau memang Yang terbaik tidak harus kita paksakan. daripada Nanti ini mungkin hasilnya juga mungkin lebih semakin amburadul. Ya kenapa tidak kita istilah mundur selangkah. Namun setelah itu hasilnya mungkin akan lebih baik. Artinya dengan tahapan yang sekarang sudah berjalan, ya. Artinya mungkin lepas dari situasinya nanti seperti apa, mungkin ada kesempatan juga bagi kelima calon yang tadi sudah ditetapkan sebagai bakal calon ya. Setelah memenuhi syarat dukungan, nanti diverifikasi ulang secara ini, ada kesempatan dia untuk mungkin kampanye, mungkin bisa membangun konsolidasi segala macam ya. Justru itu saya katakan ya, untuk menjadi ketua KONI Provinsi Bengkulu ini sekarang kan ngeri-ngeri sedap, saya katakan lebih banyak ngerinya daripada sedap ya. Makanya betul-betul orang-orang yang betul-betul berkualitas, punya mental baja. Jadi dia tidak masyarakat akan lihat itu nanti, dia akan lihat ini sosoknya seperti apa, dan melihat itu tidak bisa setengah hari, tidak bisa 2 hari. Nah mungkin salah satu pertimbangan seperti itu akan mengerucut sendiri nanti. Dalam tanda petik, yang penting kita tidak punya kepentingan apa-apa, pure untuk olahraga. Kita Bengkulu mau maju nggak olahraga. Kalau saya itu aja, siapapun pemimpin jadi ketua KONI terpilih bagi kita nggak ada masalah. Masyarakat Bengkulu tidak. Yang penting dia betul-betul care terhadap KONI, dia betul-betul care terhadap olahraga yang ada di Bengkulu. Kalau dia cuma sekedar ya mohon maaf, habisi dana hibah, nanya numpang hidup aja ngapain? Iya kan? Karena PR besar di KONI banyak sekali. Justru ketua KONI itu dia harus bila perlu pakitnya harus cabai. Nah itu di sana harus siap berkorban. Benar-benar. Saya dulu pernah jadi salah satu manajer di itu cabang olahraga di Jawa Barat. Saya ingat betul itu ketua KONI-nya itu dia memang usaha ya itu kan itu. Sampai dia itu saya lihat itu setiap kita mau event itu saya kebetulan manajer salah satu bela diri pada waktu itu kan. Itu dipertaruhkan betul. Saya bilang Pak Ketua, ini kita mau dapat emas ini, saya bilang gitu. Gimana? Gentleman 50-50 ini. Dia bilang, ada nggak? Saya kasih reward. Panggil atlet, kamu sekarang dapat emas, dia bilang itu. Di lapangan 100 juta saya kasih kontak. Cash and carry. Cash and carry.
untuk memuanti Itu ya kita mungkin Iya. Bengkulu tidak harus seperti itulah, Benar. cuman paling tidak maksud saya Iya, iya, bahwa iya. dia memang ada punya jiwa seperti itu. Iya, iya, iya. Iya kan dia harus berkorban. Jiwa berkorban ya. Karena kita di KONI ini memang pengabdian. Bukan untuk apa-apa, hanya Untuk hidup, pengabdian. ya? Iya, bukan untuk untuk pengabdian aja Iya, gitu iya, kan. iya. Dia tuh ada sinyal bahwa seorang ketua KONI itu memang dia punya finansial yang Ya, matang dulu. ya, tidak harus seperti itu. Sinyalnya ada Paling sinyal. tidak jangan gerokoti di dalam. Nah, itu Ah. minimal ya. Undlah piti ke kecil, Kecil. berpis. Nah, jadi kembali sekali lagi bagi saya ini yang sekarang tadi kata Bung Pacat yang nyolok ini orang-orang luar biasa. Ada yang mantan birokrat, ada yang pemuda, ada yang itu apa tuh mantan apa jenderal segala macam, itu sebenarnya itu bagus-bagus semua. Nah, tinggal biarkan berikan kesempatan ke masyarakat betul-betul melihat. Jadi ada semacam benang merah yang saya tangkap ya. Jadi Muspro KONI itu ibarat di simpang jalan. Jadi Muspro KONI di simpang jalan ini artinya kan bahwa memang dihadapkan go and stay. Go and stay. Iya, jadi jangan kita terlalu memaksakan. Iya, iya. Begitu paksakan hasilnya juga tidak bagus. Benar. Lebih bagus kita mungkin agak mundur sedikit, cuman hasilnya betul-betul bagus. Memang betul agak dilema ini Iya. ya Pak Kadispora, pusing dia kan, gimana dari satu sisi dia juga kepengen karena Muspro itu berjalan ya. iya, karena Tapi satu sisi karena salah satu tanggung jawab beliau Benar, juga benar. kan itu kan yang bidangnya. nggak gampang dia memikir seperti itu kan. Di satu sisi juga itu tadi banyak PR yang belum terselesaikan. Iya, iya. Itu kan, nah jadi memang dilema. Dilema. Nah, mudah-mudahan ya Pak Gubernur juga bijak melihat seperti ini kan. Saya yakin Pak Gubernur juga akan memperhatikan seperti itu. Yang kedua saya katakan bahwa siapapun yang terpilih nanti, ya siapapun yang terpilih nanti, si A, si B, si C segala macam, dia memang harus bisa bekerja sama dengan pemerintah. harus sejalan. Harus itu Bukan nggak sih. bisa saya bilang kan gitu. Yang ngomong siring nggak jalan ya masuk siringnya satu jalan terus kan itu nggak Kacau, bisa. Iya. Yang kasihan cabur nanti. Yang kasihan dari korban dari cabang Cabur. olahraga Iya, itu iya. tuh. Atlet Jadi kita yang kalau ada misterinya itu kan enak. Iya. Jadi apa-apa mungkin Pak Gubernur juga dia lebih Memberikan solusi. lebih kasih arahan betul. macam-macam. Jadi lebih santai dan juga karena mungkin beliau percaya, jadi beliau juga nyaman. Iya, Gitu iya, kan. iya, Jadi iya. pemerintah juga nyaman. Kalau nggak tahu nanti pemerintah juga tidak nyaman kan gitu. Wah, dapat yang seperti ini jangan-jangan nanti jangan-jangan nah, akhirnya begitu terus kan. Dugaan-dugaan yang muncul. Dugaan kan Iya. itu ya. Nah ini Bang Panca, kembali. Artinya dengan dinamika yang ada, dengan analisa-analisa yang mungkin cukup realistis, Abang selaku dari panitia, mungkinkah pertanyaan ini? Ya. Bisa dijawab. Mungkin Kita nggak diundur. apa ya, Bang? Mungkinkah stay and go Muspro ini? Jadi gini, Ya. kalau kami TPP itu artinya kan kepanitiaan. Iya. Bukan panitia. Benar. Panitiaan itu kan ada SK dari ketua pusat. Artinya bukan pusat. Oh. Dari KONI LT ya. provinsi. Oh ya, ya. Artinya ketika kami menerima itu kami harus menjalankan tugas Amanah. Nggak bisa kami misalnya, nggak bisa begini begitu nggak bisa. Artinya kami jalankan apa yang menjadi sudah tugas kami rapat orang 5 itu kita sudah membuat sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dan PO itu dasar kita. Makanya kita tuangkan dalam bentuk pengumuman pemberitahuan kepada masyarakat olahraga bahwa kita akan melaksanakan dan ini loh syarat-syaratnya agar supaya jangan nanti ada permasalahan-permasalahan di belakang seperti yang disampaikan Pak Man tadi. Jangan sampai ada yang begini. Makanya kita betul-betul meneliti yang pertama bahwa dia orang itu memang betul-betul paham dengan olahraga, minimal itu. Minimal orang itu pernah memegang Urusan. organisasi olahragaan, entahnya di lurah, ada tahu lah, yang penting ada SK kan. Tapi kalau ngece aja kan tidak mungkin. Benar. Ya, walaupun dia dari kecamatan bahwa dia pernah ini, jadilah itu. Makanya di situ tidak kita bahas arus yang punya anggota KONI, tidak. Artinya dia pernah mengurus itu. Kemudian kita mengharapkan bahwa yang ketua KONI itu ada KTP menyatakan bahwa dia itu orang provinsi Bengkulu, artinya berdomisili di kota. Jangan sampai nanti ketuanya ada di Kaur. Itu tujuannya ikut seperti itu.
Kemudian dukungan-dukungan itu agar supaya bahwa orang ini yang didukung ini betul-betul orang yang Layak. mumpuni, gitu Iya, ya kan. Nggak mungkin, misalnya aku calon orang tidak dukung aku, masa aku nak calon? Iya. Di sinilah kita tengok. Gitu. Makanya ini bergulirnya udah lama, gitu kan. Mulai dari ribut-ribut ada musyawarah, berarti kan kalau orang punya niat, pasti dari saat itu sudah melakukan, udah tahu tanggal sekian bulan sekian, maka akan dilaksanakan. Oh, saya mau ikut. Makanya dari sekarang dia mencari bagaimana agar mereka diyakini dapat dukungan, sama aja di calon DPR dan lain-lain kan. Dari sekarang aja ya udah start semua kan gitu. Padahal 24 tahun 2024 nanti kita entah masih ada entah enggak kan gitu istilahnya. Nah, kemudian ada lagi masalah umur. Jangan sampai nanti umur terlalu muda. Kalau terlalu muda, ketika misalnya saya Bungaang misalnya dijadikan pengurus, maksudnya nak merintah kita, kira-kira macam itu, umurnya masih 25. Artinya kita lihat kematangan maksudnya itu. Orang yang betul-betul matang, bukan membatasi kesiapan dia untuk memimpin roda organisasi. Seperti yang disampaikan Pak Atisar dan Pak Ibu. Saya setuju. Kenapa? Ini organisasi KONI ini organisasi yang saya anggap yang luar biasa, karena semua biayanya itu ditanggung oleh pemerintah dalam hal administrasi keuangan. Memang itu ada dalam anggaran dasar. Ya. Ada. Ya? Jadi, nah makanya sampai sekarang kami itu mengikuti. Karena kami induk organisasi ada, karena SK itu yang menentukan bisa atau tidak bisa ditunggu segala macam, itu tergantung pusat. Kalau kata jangan kami yang diserahkan kan gitu. Kami ini coba mengkasihkan ide ini dengan misalnya berakhir tanggal 31 agar supaya ini bisa nyaman, juga seperti disampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Atisar masalah SPJ dan lain-lain. Saya kebetulan ada di dalam KONI dan sedikit tahu karena saya ada di bidang logistik itu udah kita KONI sudah juga membuat permohonan ke inspektorat agar dilaksanakan audit. Nah ini pertanyaan sekarang setelah apa sudah memasuki babak mungkin sudah 3 tahapan 70% ya kalau dipresentasikan ya. Iya. Nah ngomong-ngomong biaya untuk pelaksanaan dari mana nih Bang? Karena kan seperti sama yang Bang Atisar di item NPHD kan tidak muncul item Pusprov. Nah ini gimana? Nah, tugas kami selaku panitia kami tidak perlu tahu itu. Iya. Itu tanggung jawab RT kan. Mau cari duit dari mana? Yang penting kami dapat SK, tugas laksanakan jalan. Iya. Entah di mana kita rapat segala macam, karena terus terang aja kami dari TPP juga kami cukup solid dan kami akan di garis tengah-tengah yang betul tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Jadi tidak ada hal-hal yang kita pro nggak bisa. Kenapa? Kayak saya, memang saya di biliar, tapi saya kan bukan orang yang menentukan gitu kan, bukan sebagai itu. Jadi santai-santai aja, enjoy saja. Jadi kalau masalah biaya itu kita serahkan kan gitu ke PLT tentunya yang memberikan surat tugas kan gitu. Sebelumnya kan musyawarah ini kan dilaksanakan tanggal 20 November kan? Ya. Karena ada permintaan tadi dan kesepakatan diundur, kemudian tanggal 20 November. Apakah nanti kemudian ada lagi kemunduran berikutnya? Kita nggak tahu itu kan kewenangannya pusat gitu. Jadi gini, pertanyaan kunci tadi Tergantung itu ya pusat. Mana beliau? Berarti apa yang disampaikan ketua di pusat undur Januari dan tidak bisa ngomong. Siapapun yang berani, saya bertanya. Kalau ketum sudah menyatakan bahwa itu mundur, jalankan. Prajurit. Kami nggak pernah, cuman kami kemarin ke pusat itu koordinasi masalah kesiapan. Kita udah siap, OC sudah, SC sudah, kita sudah koordinasi masalah tatib segala macam, termasuk ini loh rencana kami dari TPP. Tapi ini Bang Baca aku potong sedikit ya, bahwa dalam ADART atau PO pelaksanaan Musprov ini untuk kegiatan Musprov ini pendanaannya boleh nggak dari luar atau sponsor? Nah di dalam itu karena kan apapun roda ini kan berjalan sesuai dengan amanat ADART kan sebagai buku panduan. Nah, ini gimana? Kalau kita lihat dari RT dan PO itu nggak ada bunyi. Nggak ada bunyi.
dari mana sumber dana untuk pelaksanaan Berarti ini. sah saja ya. Tidak, cuma karena di situ bahwa ada kewajiban, ya toh, ada kesepakatan ya Menteri Olahraga dengan apa namanya, dengan Menteri Dalam Negeri masalah keuangan untuk pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan. Jadi tentunya kita mau pakai sponsor seperti yang disampaikan tadi sama Pak Jenderal, ya kan? Kita lihat dulu ini yang dikasih ini duit apa gitu kan? Kalau ada harus minta take and give, saya kasih, kamu harus nanti menangkan itu, ya nggak boleh. Ya toh? Artinya ketika boleh sumber dana dari luar dengan catatan netralitas Embel-embel. harus dijaga. Sebenarnya gitu. Jadi kita harus selektif ini, jangan sampai nanti ada bisa saja misalnya dari suatu kelompok si A, oke, saya tangani, tapi syaratnya menang ini, ya nggak bisa lah. Tapi kalau Tapi ada sejauh mana nih Bang? Sejauh mana untuk menjamin kenetralitasan pelaksanaan umum dengan kondisi sumber dana dari luar? Kalau saya begini, karena ini kan kegiatan ini kan adalah kegiatan yang memang betul-betul pure daripada organisasi yang diwadahi oleh pemerintah, dan anggarannya pun adalah anggaran dari pemerintah. Termasuk kegiatan musyawarah pusat tidak bisa, dia harus memang anggaran pemerintah. Itu makanya di pemerintah itu pasti disiapkan untuk itu. Terjawab tadi kata Pak Kadispora, sementara anggaran itu sudah tidak ada. Makanya salah satu opsi beliau tuh supaya ini kenapa diminta ditunda supaya tahun 2022 nanti anggaran itu muncul. Akomodir ya dia. Dan ternyata juga buktinya juga dari DPR juga mengiyakan itu. Jadi kan nanti kan pasti akan jadi pertanyaan besar tersana. Dicek anggaran dari mana, masalah netral atau tidak netral. Kalau perkiraan kalau menurut saya tetap tidak boleh anggaran adalah anggaran. Nah, tapi bicara keuangan ya, pelaporan ketika adanya kegiatan musprok ini Pak, sementara di satu sisi memang tidak tercantum, apakah nanti pihak audit menanyakan itu nggak? Ini dari sisi aturan main pelaporan keuangan itu, kalau dari kacamata Pak Kadis. yang jelasnya ini kan pemilihan. Ya. Yang pemilihan itu kan ada yang menang dan ada yang kalah. Oh ya. Kan gitu kan? Ya itu udah pasti. Yang menang nggak ada masalah. Iya. Tapi yang kalah mempertanyakan ini ya. Ini barang dari mana kan gitu kan? Yang namanya orang cari pembenaran kan gitu. Ya, pasti itu jadi pertanyaan. Sekarang oke, dia menerima itu. Karena pencalonan ini luar biasa menurut saya itu. Ada seorang mantan, gitu kan? Ada mantan bupati, ada mantan wakil gubernur, kan? Ada Pak Dadang. Orang-orang hebat ya. Menurut saya yang 4 ini aja saya udah ngeri kan? Ngeri sudah saya jawabnya itu kan gitu kan. Nah ini juga persoalan maksud saya. Jangan sampai ini jadi persoalan itu seolah-olah memberi ruang untuk bergaduhnya calon-calon kan begitu. Kan kalau ada yang kalah nanti kan pasti ini segala cara kan gitu. Karena pertandingannya ya kalau biasa-biasa baik saya agak ngeri juga kan. Tapi ini agak luar biasa pada saya. Betul, saya sendiri. Kalau kata si Damar apa? Pemilihan ketua ini rasa pilkada. Ini kan ada saya. kata publik. Apa sudah diterima oleh Kadispora? Saya sudah terima lewat dia. Dan itu misalnya sudah dijawab oleh Pak Gubernur. Gubernur juga tidak menyetujui untuk tanggal 27 itu tetap menginginkan diarahkan. Karena itu dari mana itu Pak Gubernur secara resmi tertulis dia meminta ditunda dari atensi Pak Gubernur atau by lisan? Secara lisan sudah disampaikan. Oh, artinya ketika resmi juga sudah disampaikan. Koni pusat minta tanggal 27, Pak Gub berarti bikin surat alasan. Iya. Itu pasti dilakukan. Itu birokrasi. Berarti ada kemungkinan misal setelah tanggal 31 Desember belum juga terlaksana tuh bisa diambil oleh pusat berarti ya? Nah itu mekanisme organisasi. Maksud saya begini, sebagai organisasi yang besar, apalagi ada di Jakarta gitu kan, yang kita tahu organisasi PON ini luar biasa. Pengurus-pengurusnya juga luar biasa, gitu kan. Maksud saya jangan sekali-kali kita, kalau boleh kita memberi ruang untuk ada permasalahan di kemudian hari terhadap ini. Karena KONI pusat juga paham kondisi itu. Nah, maksud saya biarlah sekarang itu kita agak mundur sedikit, adalah gejolak sedikit, ada yang cepat gimana. Cuman persoalan di kemudian hari ketika menetapkan seorang calon itu, ya memang sudah benar-benar dia
bekerja. Artinya gini, kata tidak, kuncinya. tidak dia dibebankan dengan persoalan-persoalan yang masih ada di Iya, dalam. iya, iya. Persoalan-persoalan hutang, Iya. persoalan-persoalan mohon maaf pemeriksaan nanti kan Pemerintah juga yang repot dan pengurus juga yang repot. Berarti kalau ketum koni nanti tidak menyetujui usulan Pak Gubernur tetap dilaksanakan ya tanggal 27 ya. Ya, kalau kami Menjalankan pemerintah. nggak bisa begitu Iya, karena soal begini. berita. Jadi saya Iya. bilang kami ini kan pelaksana. Benar. Tentunya juga kami dari juga pengurus Pak Haji, saya juga pengurus Iya, KONI iya. sebagai KONI. Tentu kami juga pengen ribut kan. Ya. Ya kan pengen ribut juga. Oh pada kepengurusan kami itu tidak ada permasalahan. Oh, Kan iya. gitu. Ada prestasi Kemudian ya. tepat waktu. Iya, iya. Kalau kami direkol, Kacau. diambil alih berarti dan besok mana juga Ijazah kan. mulu. Tapi kan kalau seperti lain, ya. lain itu permasalahan. Ya, ya, siap. Kecuali ini diputuskan dari pusat. Nah, setuju. Kami tinggal Ya. ngomong aja, silakan Kita aja. harum nama kita, Bang. Kita kan nama, Ah. kita sudah mengajukan, Ya. kita sudah mengkondisikan bahwa pelaksanaan musprok ini bukan ujuk-ujuk, Benar. Memang bukan sudah ujuk-ujuk, kan dibahas. sudah melalui dibahas di dalam raker, Ya, ya. ya kan? Dan itu sudah disetujui semua bahwa itu kita di. Pak Kadis hadir saat itu. Ya, iyalah. Raker. Buka. Ya, Buka ada. Oh, Iya, bukan, bukan. mungkin. Pak menyetujui. Ya, Jadi pasti setuju. Nah, tapi gini, saya tanggal nggak ada. Yang pesertanya itu ketua cabang. Iya, Oh, iya, iya. isinya kan sampai di perpanjang sampai Desember ya. Karena berbenturan dengan Oh, Portugal kemarin. ya. Jadi musim itu Desember paling lama itu Desember. habisnya masa jabatan. PRT. Artinya paling lamanya di situ. Desember. Jangan kalau lewat daripada itu satu hari saja, Jadi- itu sudah harus ada KTK. Oh iya. Kalau Nah, jadi kalau tunggu sebentar, kalau misalnya itu PRT lagi tidak mungkin, karena Oh. PRT itu cuma sekali, Oh sekali. nggak bisa di dua PO kali. apa di ADRT? Loh, itu di PO udah kesepakatan. Berbeda dengan Iya. bupati ya kan teknik Nggak bisa dua kali jadi nggak ada. Jadi makanya kalau habis ketika PLT itu habis di Desember itu per 1 Januari KONI pusat harus mengambil alih. Jadi ketuanya dari KONI Oh pusat. ya, oke. Luar biasa. Nah, ini tempeleng sebagai pengurus Jadi kami daerah. juga bakal Tempeleng. tempeleng kiri kanan gini. Serba susah. Kami terus yang aja. Betul, serba Iya, iya. susah. Tapi karena kalau tempeleng itu bikin kita kuat apa? Wah, iya. Mampu. Makin bikin kita gerot ya. Bikin kita kuat kan? Tapi gini Bang Aksan, bahwa memang saya juga mungkin sependapat bahwa memang ngapo pengen musprok itu dipertimbangkan bahwa jangan sampai sehingga berharap musprok ini berkualitas dan berjalan lancar dan aman. Karena apa? Terjaga marwahnya ketika diakomodir melalui anggaran pemerintah, artinya netralitas mungkin terjaga mungkin sih dengan ada jeda waktu tadi. Karena dengan sekarang kan sumber juga belum tahu kita dari mana, sponsornya juga sampai dengan saat ini kita belum pernah dengar itu dari PLT dari mana sumber dana pelaksanaannya ini kan. Nah ini juga menjadi pertanyaan besar juga, bentuk transparansi beliau. Mungkin masyarakat publik juga menanyakan dari mana anggaran musprok bisa terselenggara, apalagi ada tadi kita dengar pelaksanaan di hotel ya, Hotel Rafflesia. Itu luar biasa itu, saya mungkin bisa ditaksir ada 100 ya mungkin habisnya karena dia lebih kurang untuk makan minum yang real ya, yang real ya. Lu aja 8 juta itu. Jaga lu ya. Jaga lu. Nah, ini kan artinya terlepas dari apa dinamikanya, maka publik kan perlu juga transparan demi menjaga marwah musprok, apalagi KONI kan lagi dalam kondisi sakit. Ini Pak Kadis gimana melihat fenomena ini? Jadi begini, karena ini sebenarnya Iya. dana musprok itu sudah menjadi kewajiban daerah. Kewajiban. Kewajiban. Sebenarnya kan begitu. Karena selama ini semua dana itu kan ditanggung oleh pemerintah daerah Iya. lewat APBD kita. Iya. Artinya APBD itu disahkan oleh DPR, eksekutif dan legislatif kan Hmm. begitu. Nah kalau belum tersedia sekarang terus minta diunturkan, terus dipaksakan dilaksanakan, logikanya begini, ini pemerintah eksekutif dan legislatif ini kan mau dikemanakan mukanya juga. Kan itu persoalan juga bagi kita. Iya, iya. Etikanya kan seperti itu, seolah-olah ini tidak ada uang kami laksanakan juga, kan gitu, kan gitu. Nah, kemana uangnya tidak jelas kan gitu kan? Kok nggak dianggarkan kan begitu? Seolah-olah kan kita berbenturan dengan DPR, kan berbenturan dengan pemerintah negara lain, kan gitu. Menurut saya ini juga harus kita siasati.
sebagai organisasi yang besar kan gitu. Ya, kalau dibenturkan seperti itu soalnya ya nempel Pak Gubernur juga ini kan. Kemarin kan bulan Mei ya. Ya. Artinya kan ketika ada wacana kan dilaksanakan pada bulan November, artinya kan sudah diusulkan oleh pemerintah melalui diaspora. Oh, udah diusulkan. Udah diusulkan. Tapi Cuman ada yang lebih penting dari itu. mau dicoret ya. Ya, penting dari itu ada DPR yang salah ini. DPR. Karena reward kan gitu. Oh, perkara reward. DPR itu memikirkan Oh, dia reward. yang reward Itu, berarti. reward. Karena DPR berpikir bahwa ada selisih waktu sedikit. Ada jeda. Iya kan? Tanggal 31 Desember itu habisnya masa jabatan sekarang. Kan itu. Oh, ini sudah dianalisa Iya, ya? sudah dianalisa. Nah, kalau 31 habis, artinya kalau dilaksanakan tanggal 1 kan tidak perlu masalah, kan gitu. Mungkin ada Tapi ditarik 1 hari, jeda 1 hari dari Itu PL kanan kiri kita nih masuk ke satu. Nah, itu kan itu mungkin macam ada PLH lah untuk satu karena kalau tanggal 1 sudah menjadi kewajiban anggaran 2022. Artinya Kadispora sudah bertanggung jawab itu saya ngutang di mana itu urusan saya. Kenapa tidak kita balik? Karena reward itu untuk muspro. Kan lumayan loh. Ribut, artinya ribut kalau begini cari gawe. Ini tidak menghargai. Tidak jadi atlet aja ribut. Apalagi jadi aku ya. Tetap kita reward, tetap kita kasih reward, tapi kan ditunda. Tidak bisa. Oh, ini hak. Iya, atlet itu perlu diapresiasi. Betul. Mereka berdarah-darah itu Nah, kan. itu pahlawan mereka itu. Iya. Ini berdarah juga. Jadi closing statement ini Bang untuk diskusi kita hari ini. Ya. Silakan. Kalau saya begini, apapun itu, Ya. ya, saya mohon pada kita semuanya lah. Ya. Gitu. Musyawarah ini apakah ditunda atau tetap berlangsung, Ya. yang penting kita tidak ribut. Oh, itu betul sih. Jangan ribut. Yang kedua, siapapun yang terpilih nanti, yang betul-betul yang terpilih itu memang orang-orang yang betul berkualitas. Jangan nanti ya mohon maaf ya karena ada KKN-nya apa Ya. segala sayang saya bilang. Ya ini momen-momen KONI sekarang inilah kalau kita mau bangkit. Iya. Kalau enggak tuh nanti kita akan begini terus. 5 tahun ke depan, 4 Emang, tahun ke depan ya? Enggak sampai 4 tahun mungkin lah tergelebang lagi lah. Ganti lagi. Oh, iya. Jadi apakah kita harus begini terus? Iya. Nah, jadi ya mohon pada rekan-rekan mungkin senior mungkin juga yang lain-lain ya boleh kita tidak sependapat hal-hal yang wajar. Namun apapun nanti hasil keputusan itu harus kita dukung. Nah makanya sebelum mengambil keputusan itu betul-betul kita harus matang betul ini. Salah langkah nanti fatal. Nah, gitu. Saya rasa itu aja. Ya. Silakan closing statement dari Pak. Ya, terima kasih. Referensinya sama kita itu orientasi kita ke depan bagaimana KONI itu dibaikkan. Itu aja. Iya. Karena sudah 1 tahun ini saya ya berjibaku dengan persoalan-persoalan KONI menghadapi PON segala Iya. macam. Alhamdulillah PON sudah kita lalui dengan baik, Iya. kan? Nah, jangan sampai kita membentuk kepengurusan yang baru juga timbul masalah-masalah di kemudian hari. Kan itu. Cuma itu saja harapan kita dari pemerintah. Karena Iya. pemerintah ini kan inginnya rasanya Pak Gubernur dan tokoh-tokoh kita sama prinsipnya itu ingin bahwa ini baik gitu ke depan. Jangan sampai terulang lagi yang sudah-sudah kan gitu. Nah kalau ininya baik, ya pelaksanaan pemilihan juga dilakukan dengan baik kan gitu. Saya rasa itu saja sebenarnya tidak ada masalah, kita tidak ada memaksakan kehendak untuk hari ini atau besok tidak. Cuman akan timbul persoalan itu perkiraan kita. Perkiraan kita seperti ketika anggaran kita punya gitu kan. Timbul pertanyaan-pertanyaan baru lah di mana kan gitu kan. Dari mana itu? Terus kalau disisiri dari anggaran KONI, orang bertanya lagi, KONI banyak uang. Wah, ada atlet yang tidak diberangkatkan, banyak ini. Ini kan Praduga. dugaan seperti itu kan kita antisipasi sekarang, jangan sampai itu Jangan muncul. sampai ada somasi. Iya. Tahu nggak sih? jadi itu saya cuma Lanaknya saya ikhlas itu Iya. ya. Dari awal Bang Paca tahu persis ya kan, termasuk berperan serta untuk menunjuk TRT sama-sama, kami berembuk gitu kan, ke pusat sama-sama, mengkoordinir anggaran sama-sama, menyusun anggaran sama-sama, itu harapan saya. Gitu kan itu. Sepakat ya? Saya sepakat dengan Artinya itu. sepakat Ya. semua. Tinggal lagi dari Bang Paca sepakat atau tidak? Ya, terima Silakan kasih. closing statement ya. Jadi pada saat Melahirkan ini yang berkualitas. saya tahu semua Siapa? karena pada periode PLT ini saya ikut dan memang betul-betul dengan Pak Besar berjuang dan berdarah-darah bagaimana kita berupaya meyakinkan pemerintah untuk mendapatkan dana untuk berangkat ke POR. Ya.
banyak teman-teman yang sehingga timbul tanda kutip ada anak kandung, anak segala macam. Masuk aku kan? Ya, terserah, banyak sekali. Tapi semuanya itu titik yang kita harapkan adalah keberhasilan. Iya. Artinya kami juga sebagai pengurus, kami juga minta dihargai. Iya. Gitu. Kenapa? Yang kami jual di sini kan nama. Iya. Kok ada Bang Panca, ada Pak Atisar, Nggak selesai urusan. kok selesai gitu. Apalagi nanti dibilangin lagi keteker lagi gitu kan. Iya. Ini dalam kutip, tanda kutip memang saya setuju. Pokoknya prinsipnya kami sebagai pelaksana Iya. di acara ini untuk baik dan tidak baik siapa yang jadi pimpinan itu sebenarnya bukan di tangan kami. Benar. Adalah di tangan daripada Cabut. cabut-cabut mereka yang memilih. Iya, iya. Ya toh, makanya kita memberikan semuanya kepada masyarakat olahraga untuk memilih. Iya, iya. Siapa yang kamu kasih rekomendasi? Siapa yang kira-kira bagus yang menurut kamu? Kita nggak bisa intervensi. Benar. Karena mereka orang yang hebat. Tidak mungkin apa Kapolda sebagai pembina daripada Poli, Pak Ilisian aja nggak mungkin. Masih 2000 Misalnya ya. seperti itu. Asal rekomendasi. Asal ada 8 anggota dewan Pak ya. Iya. Kita ngomong itu nggak mungkin loh. Kalau masalah seperti tadi sama dengan pilkada itu terserah, itu aturan yang ingin ya kan, yang ingin silakan bagaimana. Tapi prinsip yang perlu diketahui bahwa kami menjalankan ini sesuai dengan role. Jangan ada menganggap kami bermain yang lain-lain. Makanya kita buka dengan baik, kita laporkan, kita transparan. Nah, masalah dana Sumbernya kita. saya juga tidak bisa ngomong. Iya. Ya toh, kalau memang nanti ada keajaiban mana kita tahu kan? Keajaiban. Iya. Oh, ada orang lain bilang ada dana CSR nih kami bantu untuk kalian. Bisa. Iya. Saya tahu mana tahu kan? Iya. Ada yang kasihan dengan kami kan gitu. Nggak boleh kan tuh? Loh, kenapa tidak boleh? Ya kan? Karena tadi kecuali tidak boleh itu dana itu sudah disiapkan. Kalau sudah disiapkan, kok kita minta lagi? Kan gitu. Oh ya. Nah, ini belum disiapkan, berarti kita mencari mana? Ya, istilah Pak Atisar tadi kan kita ngorek-ngorek, mana tahu Pak Atisar. Kami juga tidak tahu kita ngorek-ngorek, ada yang tinggal-tinggal. Karena mungkin selama dalam satu periode ini mungkin ada SPJ yang belum dilaksanakan sekian mungkin. Ya mungkin kalau itu ya mungkin itu itu mungkin relatif ya, relatif. Karena kalau dana itu mau bikin 1 miliar acara bisa di bawah 10 juta juga bisa, tergantung kemauan daripada teman-teman. Tapi itu kreativitas menyesuaikan. Ya, jadi kembali. Tapi kalau nanti ketika dapat dana CSR untuk di atas, sementara dari pemerintah itu kosong. Kan jadi pemerintah yang ditampar kanan kiri jadi. Itu kami nggak tahu. Kami nggak sampai di situ. Yang penting tugas kami yang dibebankan harus laksanakan. Kami akan tunduk sama Pak Gub, kami tunduk sebagai masyarakat, kepada pusat kami tunduk sebagai organisasi. Silakan ada yang diatur berembuk. Satu komando. Ya, satu komando gitu. Nah, cuman kalau ini bisa ditunda lagi, alangkah itunya kami. Ada apa nih? Pertanyaan masyarakat pasti ada apa? Apakah kepanitiaan ini harus dibuat kembali, dibuat baru? Itu kan pertanyaan. Kemudian yang tadi yang sudah kita nyatakan bahwa dia menjadi bakal calon, kita bubarkan juga. Tapi aku bicara tadi. Tapi ingat, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, apabila terjadi hal-hal yang di luar itu atau memang melanggar aturan-aturan, kan ada Polri. Silakan di sana kan gitu. Kalau kami salah siapa? Saya rasa itu saja. Oke, di sana itu tadi diskusi yang cukup alot dan semoga ini mengedukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota Bengkulu, khususnya para pemerhati olahraga. Siap. Bang Ang, kami ucapkan terima kasih. Pak Atisar, kami ucapkan terima kasih. Bang Panca, terima kasih atas waktunya. Semoga memberikan hasil pemilihan KONI yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Satu kata kunci yang jelas harus berkualitas. Ya. Berdebis. Baiklah, mungkin dari sana itu saja kami akhiri tanpa berpikir panjang. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Salam olahraga, saya undur diri.
Saya Damar dan Saya Sudarwan. ya Bapak Bang Bang Panca, Panca, Atisar, Pak Atisar dan Bang A. Bang Am. Undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam olahraga.